Maria memperoleh kasih karunia ketika Allah hadir. Roh Kudus turun atasnya, dia mengandung bayi Yesus, juru selamat manusia. Kehadiran Tuhan Yesus juga menjadi berkat bagi manusia untuk memperoleh keselamatan, hidup yang kekal. Selamat hari Minggu Advent ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Apa dan bagaimana tugas yang disuruh Allah bagi yang dikasihinya? Engkau beroleh kasih karunia Allah. Itulah kebahagiaan orang yang menerima tugas mulia dari Allah. Kasih karunia adalah sesuatu yang berharga yang sebenarnya seorang tidak layak menerima, tetapi boleh menerima, diberikan baginya. Begitulah Allah memberi anugerah bagi manusia. Kehidupan bayi yang menjadi penyelamat. Bagaimana kemampuan untuk melakukan semua tugas itu? Tuhan menyertai. Bila mana ada tugas dari Tuhan, memang terkadang sulit dimengerti dari pemikiran, logika, sehingga selalu muncul pertanyaan, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Lalu jawaban surgawi akan hal itu semua, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan itulah yang terjadi dalam perjalanan berita kelahiran Tuhan Yesus. Dalam bulan yang ke-6 setelah malaikat Gabriel berjumpa dengan Imam Zakaria, Allah menyuruhnya lagi pergi ke sebuah tempat di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nazaret adalah tempat yang kecil, namun itu tidak membatasi untuk tidak dikunjungi malaikat, karena di tempat itu tinggal seorang perempuan yang tulus hatinya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Begitulah salam yang disampaikan surga kepada manusia yang dikasihinya. Ketika hadir rasa takut, perlu diteguhkan dengan ungkapan, jangan takut.
Itulah tanda kehadiran surga di dalam diri kita, di sekitar kita yang dikasihinya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria heran apa yang dinyatakan, lalu bertanya kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Inilah logika manusia. Bagaimana mungkin seorang perawan boleh mengandung? Namun dijelaskan bahwa itu adalah pekerjaan Allah. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi oleh kuasa Allah lah hal itu terjadi, sebab dia yang melakukan. Anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Artinya dia tanpa dosa, tidak melakukan dosa, sebagaimana sifat dasar Allah. Lalu hubungan itu sudah lebih dahulu ada persiapan, sebab sesungguhnya Elizabeth, sanak Maria itu, sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sudah tua dan mandul, namun bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria percaya ungkapan malaikat itu. Lalu Maria mengaminkannya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita setiap orang sebagai murid Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tugas apapun yang diberikan kepada kita akan bergembira menerimanya. Jangan banyak alasan menolak tugas tanggung jawab tersebut. Ingat dan katakan, saya adalah hamba Tuhan dan bersedia dipakai oleh Tuhan melakukan tugas yang diembankan bagiku. Sesudah pesan Allah disampaikan kepada Maria dan dengan taat menerimanya, malaikat itu meninggalkan dia. Ketika anugerah kita terima, maka kita akan bahagia walau masih banyak tantangan yang akan kita lalui. Namun kebersamaan dengan Allah akan memberi seseorang atau kita kekuatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam minggu Advent yang ketiga ini kami beroleh karunia Allah. Kami menerima kehadiran Kristus dalam diri kami. Biarlah respon kami ada nyata dalam hidup dan boleh senantiasa memperbaharui diri terus-menerus. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.